Selamat pagi Pak Sparta. Kami dari kelompok satu akan membawakan bab 10 mengenai risiko kredit, khususnya pinjaman individu. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, saya sendiri Andi, lalu rekan-rekan saya yang lain sebagai berikut. Satu, Pak Nyoman Sudarta, Selamat pagi Pak Suparta, selamat pagi Pak Andi. lalu ada Pak Rahmanto Satrio Wilaksono, Selamat pagi, Pak Suwata. Selamat pagi. lalu ada lagi Pak Nasib Parulian Sinamora, Selamat pagi Pak Sparta, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. lalu ada Ibu Kusumiati, Selamat pagi Pak Sparta dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. lalu ada Ibu Enggarianing Tias Putri Dianti, Selamat pagi Pak Sparta dan rekan-rekan sekalian. lalu ada Ibu Foni Termia, Selamat pagi Pak Suparta dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. ada Ibu Sri Rahayu Iriani, Selamat pagi Pak Sparta, terima kasih. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. dan yang terakhir ada Pak Axel Yosafat. Selamat pagi Pak Sparta dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Peran lembaga keuangan adalah sebagai perantara yang mengubah dana yang disimpan oleh masyarakat menjadi pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, individu, maupun pemerintah. Lembaga ini memiliki keunggulan dalam menganalisis informasi, mengawasi, dan mengelola risiko dari para peminjam. Dengan kemampuan tersebut, lembaga keuangan mampu memastikan bahwa proses pendistribusian dana berjalan efisien dengan biaya yang rendah bagi seluruh pihak yang terlibat. Oke, next. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit sangat penting karena mempengaruhi elemen-elemen utama dalam pinjaman, baik tingkat suku bunga, durasi, agunan, dan syarat-syarat lainnya. Proyek dengan risiko yang lebih tinggi membutuhkan evaluasi yang lebih teliti sebelum keputusan pemberian pinjaman dibuat, atau sebelum sebuah instrumen utang diakuisisi. Jika proses analisis risiko kredit tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan terjadinya gagal bayar akan meningkat, yang dapat membahayakan stabilitas keuangan bank hingga berujung pada kebangkrutan. Oke, next. Lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman untuk keperluan komersial dan industri, pembiayaan properti, serta pinjaman individu atau konsumer. Imbal hasil dari pinjaman ini dihitung berdasarkan suku bunga dan biaya tambahan lainnya. Untuk mengelola risiko dan memastikan strategi keuangan yang optimal, lembaga keuangan menganalisis hubungan antara imbal hasil yang diperoleh dengan jumlah kredit yang dialokasikan. Analisis ini sangat membantu menentukan pendekatan terbaik antara pinjaman wholesale dan pinjaman retail. Oke, next. Permasalahan kualitas kredit selama 3 dekade sebagai berikut. Tahun 1980, fokus utama adalah risiko yang muncul dari pinjaman bank ke negara-negara berkembang. Di samping masalah pada kredit hipotek, perumahan, dan pinjaman di sektor pertanian. Awal tahun 1990, perhatian bergeser ke masalah yang terkait dengan pinjaman di sektor real estate komersil dan investasi pada obligasi dengan risiko tinggi atau dikenal sebagai junk bond. Akhir tahun 1990, masalah muncul akibat lonjakan besar dalam pemberian kredit untuk kendaraan bermotor dengan kualitas rendah dan kartu kredit, disertai dengan penurunan standar kredit komersial. Hal ini diperburuk oleh meningkatnya jumlah pembayaran yang terlambat. Awal tahun 2000,
Masalah baru terlihat di sektor-sektor seperti telekomunikasi dan perusahaan teknologi. Selain itu, beberapa negara berdaulat seperti Argentina, Brasil, Rusia, dan Korea Selatan juga menghadapi krisis kredit. Semua ini mencerminkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi dan sektor keuangan mempengaruhi kualitas kredit selama periode tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Paruli. Baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya saya akan masuk ke topik jenis-jenis pinjaman. Sesuai dengan US Financial Institution bahwa jenis pinjaman dibagi dalam 4 besar, yaitu pinjaman komersil dan industri, pinjaman real estate, ketiga pinjaman individu atau consumer, dan keempat adalah pinjaman lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pinjaman komersil dan industri. Pinjaman komersil dan industri dibagi dua, yaitu pinjaman komersil jangka pendek dan pinjaman komersil jangka panjang. Adapun pinjaman komersil jangka pendek, yaitu yang jatuh temponya 1 tahun atau kurang, digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang lebih dari 1 tahun, seperti pembelian aset real, contohnya mesin, biaya awal usaha, dan peningkatan modal kerja permanen. Pinjaman ini diberikan dalam jumlah yang cukup kecil seperti $100.000 US untuk usaha kecil, atau dalam paket besar sebesar $10 juta US atau lebih untuk perusahaan besar. Pinjaman komersil dan industri yang cukup besar sering sekali disindikasikan. Pinjaman sindikasi maksudnya adalah pinjaman yang disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan atau bukan oleh pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh lembaga keuangan atau agen utama dan peminjam setelah persyaratan, yaitu suku bunga, biaya, dan ketentuan dan syarat perjanjian ditetapkan. Sebagian pinjaman tersebut dijual ke lembaga keuangan lain. Dari segi jaminannya, pinjaman juga dibedakan menjadi secure loan dan juga unsecured loan. Secure loan adalah pinjaman yang dijamin oleh aset, didukung oleh aset tertentu dari peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gade atau klaim pertama atas aset tersebut. Sedangkan unsecured loan adalah pinjaman yang tidak dijamin oleh aset atau tidak didukung oleh aset, sehingga pinjaman ini hanya memiliki klaim umum atau atas aset peminjam jika terjadi gagal bayar. Pinjaman yang dijamin atau secure loan lebih tinggi daripada pinjaman yang tidak dijamin atau unsecured loan yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi gagal bayar. Secure loan biasa juga disebut sebagai senior loan, sedangkan untuk unsecured loan adalah disebut juga sebagai junior loan. Next. Kedua adalah jenis pinjaman untuk real estate. Pinjaman real estate terutama berupa pinjaman yang digunakan untuk hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah lainnya. Suku bunga hipotek berbeda menurut apakah hipotek memiliki suku bunga tetap atau suku bunga mengambang, atau suku bunga yang dapat disesuaikan. Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan atau adjustable rate mortgage memiliki suku bunga kontraktual yang disesuaikan secara berkala dengan beberapa indeks yang mendasarinya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Rio. Terima kasih Pak Farulian. Jadi pada prinsipnya kredit dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada kredit komersial dan kredit konsumer. Setelah sebelumnya kita mendengarkan penjelasan mengenai kredit komersial, sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai kredit konsumer. Nah, untuk kredit konsumer sendiri ada kredit yang peruntukannya digunakan untuk konsumtif atau pribadi atau individu. Nah, untuk kredit konsumer sendiri hampir sama dengan kredit komersial dibagi menurut tenor atau jangka waktunya. Ada yang jangka panjang atau multi-years dan ada yang jangka pendek atau 1 tahun. Nah, untuk beberapa
contoh yang jangka panjang ada dua, yaitu ada KPR atau kredit pemilikan rumah yang bisa sampai dengan tenor 30 tahun, dan satu lagi adalah untuk kredit pembelian mobil atau yang dikenal dengan KPM yang rata-rata tenornya sekitar 5 tahun. Nah, untuk kredit-kredit tersebut konsumer di atas biasanya cicilannya mempunyai cicilan tersebut biasanya tidak lebih dari 1/3 penghasilan take home pay dari debitur yang bersangkutan. Untuk jenis kredit jangka pendek, ada juga yang di bawah setahun, yaitu kartu kredit, yang sifatnya adalah revolving dan maksimal penggunaannya bergantung dari plafon yang diberikan dari bank, dan penggunanya akan dikenakan bunga apabila tidak melunasi seluruh pemakaian bulan sebelumnya. Nah, selain beberapa jenis kredit konsumer di atas, ada juga jenis kredit lainnya seperti kredit multiguna yang biasanya digunakan untuk beberapa keperluan individu seperti renovasi rumah, biaya pendidikan anak, dan sebagainya. Dan juga ada KTA, yaitu kredit tanpa agunan, atau yang biasanya sering diplesetkan kredit tanpa angsuran. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besarannya pengembalian pinjaman yang akan dibawakan oleh rekan saya, Cialing. Silakan Cialing. Terima kasih Pak Rio. Pada slide ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia perbankan ataupun lembaga keuangan, yaitu perhitungan pengembalian atas sebuah pinjaman atau yang disebut dengan return on loan. Apa sih return on loan itu? Secara umum, return on loan itu merupakan tingkat pengembalian yang diterima oleh pemberi pinjaman dari bunga dan biaya yang dibebankan atas suatu pinjaman relatif terhadap jumlah modal yang dipinjam. Anthony Saunders dan Marcia Millen Cornet dalam bukunya Financial Institution Management, A Risk Management Approach mendefinisikan return on loan itu sebagai metrik keuangan yang mengevaluasikan profitabilitas atau laba pinjaman bagi pemberi pinjaman. Laba tersebut biasanya diperoleh dari bunga yang dibebankan beserta biaya apapun yang terkait dalam perjanjian pinjaman tersebut. Dalam konteks perbankan, return on loan digunakan untuk menilai berapa banyak sih laba yang dihasilkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan dari pinjaman yang disalurkannya. Tentu di dalamnya termaksud adalah bunga yang dibebankan serta biaya-biaya terkait lainnya. Penetapan besaran pengembalian suatu pinjaman biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang kita kenal dengan istilah perjanjian kredit. Kontrak pengembalian pinjaman menjadi sangat krusial karena mengatur bagaimana peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjam beserta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Anthony Saunders dan Marcia Millen Cornet menyatakan bahwa kontrak suatu pengembalian atas suatu pinjaman itu fokus antara risiko dan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dalam kontrak pengembalian sebuah pinjaman secara jelas tertulis mengenai suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh kreditur, dalam hari ini pemberi pinjaman, kepada debitur yang menerima pinjaman. Serta di dalamnya juga terdapat biaya-biaya lain yang dibebankan di atas sejumlah dana yang dipinjam. Contohnya biaya administrasi, biaya organisasi, maupun biaya materai. Dari definisi return on loan dapat kita simpulkan bahwa elemen penting dari proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan suatu pinjaman dibuat adalah menetapkan besaran pengembalian atas suatu pinjaman, yang mana pada sisi kreditur merupakan profit, sedangkan pada sisi debitur merupakan beban bunga pinjaman yang akan dikenakan. Penetapan besaran pengembalian suatu pinjaman biasanya kita tuangkan dalam suatu perjanjian ataupun kontrak tertulis. Biasanya kita kenal dengan istilah perjanjian kredit. Kontrak pengembalian pinjaman tersebut menjadi elemen yang krusial karena mengatur bagaimana peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjam beserta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam bukunya, Anthony Saunders dan Marcia Millen Cornet mengatakan bahwa kontrak pengembalian suatu pinjaman itu fokus pada keseimbangan antara risiko dan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sehingga di dalam kontrak pengembalian suatu pinjaman tertera dengan jelas dan detail mengenai besaran suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur. Kemudian yang kedua, juga biaya-biaya lain yang dibebankan kepada debitur atas sejumlah dana yang dipinjam dari kreditur. Contoh, biaya administrasi, biaya organisasi, maupun biaya materai.
Di samping itu ada juga sejumlah faktor yang mempengaruhi perhitungan keuntungan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga keuangan pada setiap pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Apa saja? Yaitu suku bunga pinjaman, interest rate on the loan, kemudian biaya-biaya terkait dengan pinjaman, premi risiko kredit pinjaman, agunan yang mendukung pinjaman, serta persyaratan non-harga seperti saldo kompensasi maupun syarat cadangan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan perhitungan atas pengembalian suatu pinjaman adalah suku bunga dasar pinjaman atau BR, Base Lending Rate, ditambah dengan premi risiko kredit ataupun margin. Suku bunga pinjaman dasar atau Base Rate Lending Rate atau BR tersebut mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang lembaga keuangan atau biaya dana marginal seperti suku bunga berharga komersial, Fed Rate, ataupun LIBOR. Apa itu LIBOR? LIBOR merupakan London Interbank Offer Rate, yang merupakan suku bunga untuk pinjaman antar bank dolar dengan jatuh tempo tertentu di pasar offshore ataupun euro dolar. Pada awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis itu menggunakan suku bunga Fed Rate. Namun, dengan pertumbuhan pasar euro dolar yang luar biasa, menyebabkan LIBOR menjadi salah satu suku bunga standar yang saat ini digunakan untuk menentukan harga suku bunga pinjaman. Kembali kepada Base Lending Rate atau BR, itu merupakan suku bunga pinjaman dasar yang dapat mencerminkan suku bunga pinjaman utama yang biasanya ditetapkan secara berkala oleh bank. Umumnya ditetapkan untuk pinjaman jangka panjang. Sementara Fed Rate ataupun suku bunga LIBOR biasa digunakan untuk penetapan pinjaman jangka pendek. Suku bunga dasar pada saat ini, pada zaman sekarang ini, dapat ditambahkan dengan premi positif ataupun negatif. Selain margin, ada pula biaya langsung ataupun tak langsung yang berkaitan dengan perhitungan pinjaman, yang secara umum terbagi dalam 3 kategori. 1. Biaya awal pinjaman yang dibebankan kepada peminjam pada saat memproses suatu aplikasi pinjaman. Kedua adalah persyaratan saldo kompensasi atau B, yang harus disimpan sebagai simpanan giro yang umumnya tidak diberikan bunga dan dihitung secara persentase pinjaman yang tidak dapat digunakan secara aktif oleh peminjam. Kemudian ketiga adalah persyaratan cadangan atau RR atau kita kenal dengan recovery rate yang diberlakukan oleh Bank Sentral terhadap simpanan giro antar lembaga keuangan. Yang biasanya khusus lembaga penyimpanan termasuk saldo kompensasi apapun yang kalau di Indonesia saat ini BI menetapkan kurang lebih 6%. Dengan memasukkan semua unsur biaya dan pencadangan yang kita bahas tadi, maka rumusan perhitungan pengembalian suatu pinjaman menjadi sebagai berikut, sebagaimana tertera pada slide terlampir, yaitu 1 plus K. Apa itu K? K merupakan tingkat pengembalian yang dijanjikan, sedangkan F merupakan biaya organisasi. Kemudian BR, Base Lending Rate, merupakan tingkat bunga dasar. M merupakan premi suatu resiko kredit. B, saldo kompensasi. Dan RR merupakan persyaratan cadangan. Untuk lebih memahami rumusan dari perhitungan ini, berikut kita lihat contoh perhitungan yang diberikan oleh Bank ABC dalam memberikan suatu pinjaman dengan struktur pengembalian sebagai berikut. Diketahui ada unsur F sebesar 2,87%, selanjutnya BR 3%, M 3,58%, kompensasi saldo kompensasi atau B-nya 8%, dan persyaratan cadangan atau RR 10%. Kita masukkan dengan menggunakan rumus yang tadi di slide sebelumnya, sehingga kita dapat angka yaitu K tingkat pengembalian sebesar 10,18. Selanjutnya, kita membandingkan dengan rumusan sederhana yaitu perhitungan pengembalian pinjaman dengan Base Lending Rate atau BR ditambah dengan kredit risk premium atau M atau margin. Kelihatannya rendah sekali ya. Mengapa? Karena di era penawaran pinjaman komersial bank yang kompetitif saat ini, kadang-kadang biaya organisasi ataupun saldo kompensasi menjadi kurang penting dan dihilangkan sehingga bunga pengembalian pinjaman menjadi lebih rendah karena rumusannya adalah Base Lending Rate ditambah dengan kredit risk premium margin. Terlihat dapat kita lihat rumusan pengembaliannya seperti berikut, yaitu K sama dengan BR ditambah dengan M. Secara khusus kita mau bicara tentang RR atau recovery rate dalam konteks pinjaman, merupakan sejumlah dana yang memang harus disisihkan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk menutupi adanya potensi
kerugian yang timbul akibat kredit macet ataupun ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Biasanya cadangan ini dihitung sebagai persentase dari total jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank. Cadangan atau RR untuk peminjam ini terdiri dari apa saja, yaitu cadangan resiko untuk pinjaman atau kredit reserve. Bank harus mengalokasikan sejumlah cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat resiko kredit seperti gagal bayar. Persentasenya bervariasi karena setiap resiko yang dihadapi oleh bank dari para peminjam tersebut. Dan ini juga menjadi resiko bagi portofolio bank. Misalnya kita melihat bahwa ada resiko persentase cadangan untuk pinjaman korporasi, KPR, pinjaman konsumsi, serta juga mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ataupun OJK yang menentukan pedoman terkait persentase cadangan yang harus dimiliki oleh bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya. Misalnya, tim peminjam yang memiliki risiko yang tinggi tentunya wajib menyisihkan dana cadangan yang lebih besar. Cadangan ini bisa juga berbentuk CKPM atau cadangan kerugian penurunan nilai yang dipersiapkan oleh bank jika kemungkinan pinjaman tertentu tidak dapat dilunasi oleh peminjamnya. Umumnya, cadangan yang disisihkan oleh bank atas risiko kredit ini 1-2% dari total pinjaman. Bank juga dapat menerapkan provisioning yang lebih tinggi untuk pinjaman dengan kualitas kredit yang buruk. Kembali pada CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Apa sih itu CKPN? Merupakan cadangan yang dibentuk oleh lembaga keuangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai aset, terutama pada aset yang memiliki nilai tercatat lebih tinggi daripada nilai pasar. Cadangan ini bertujuan untuk mencerminkan potensi kerugian yang bisa saja terjadi pada aset yang nilainya turun seperti piutang ataupun investasi ataupun persediaan. Hal ini terkait dengan expected return atau imbal hasil yang diharapkan. Apa sih itu expected return atau imbal hasil yang diharapkan? Expected return merupakan perkiraan hasil keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi pada periode tertentu. Hasil atas pengembalian sebuah pinjaman yaitu 1+K yang telah disetujui secara kontraktual oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup suku bunga pinjaman dan fitur-fitur non suku bunga seperti biaya. Next, ya. Namun, hasil yang dijanjikan atas pinjaman yang diberikan bisa saja berbeda dari hasil yang diharapkan atau mungkin bahkan berbeda dari hasil aktual atas pinjaman karena adanya resiko gagal bayar. Dengan demikian, pada saat pinjaman diberikan, suatu lembaga keuangan atau bank akan memasukkan perhitungan atas hasil yang diharapkan atau expected return terkait dengan kemungkinan hasil yang dijanjikan tidak berhasil terpenuhi. Sehingga rumusan expected return bagaimana kita lihat pada slide terlampir, yaitu memasukkan unsur P. P itu adalah probabilitas pelunasan pinjaman secara penuh, di mana lembaga keuangan akan menerima pokok plus bunga sesuai yang dijanjikan. Kemudian ada satu min P adalah probabilitas gagal bayar, di mana lembaga keuangan mungkin tidak menerima apapun, yaitu 0. Sehingga rumusan expected return akan kita sederhanakan lagi menjadi sebagai berikut, yaitu P atau probabilitas dikali dengan 1+K, yaitu return yang diharapkan untuk dari pengembalian pinjaman dikurangi dengan 1. Memudahkan pemahaman kita lagi, baik kita lihat contoh kasus sebagai berikut. PT ABC akan mengambil suatu pinjaman dari Bank BCA, di mana tingkat pengembalian kita diminta untuk mencari berapa sih tingkat pengembalian yang dikenakan kepada PT ABC oleh Bank BCA, di mana ketentuan syarat yang diberikan adalah sebagai berikut, di mana biaya organisasi adalah 0,5%, biaya tingkat bunga dasar 13%, premi kredit resiko 2%, saldo kompensasi 5%, dan persyaratan cadangan atau RR ada 10%. Memasukkan kembali rumus perhitungan pengembalian pinjaman pada slide sebelumnya, didapatkanlah bahwa K atau tingkat pengembalian yang dijanjikan adalah 16,23%.
Nah, kemudian setelah dilakukan analisa oleh Bank BCA terhadap profil ataupun resiko dari PT ABC, ternyata ditemukan ada indikasi nih kinerja PT ABC dapat mengalami penurunan. Sehingga misalkan proyek rumah dalam hal ini PT ABC mungkin adalah suatu pengembang, seorang kontraktor pengembang itu membangun rumah yang tidak terjual misalnya. Sehingga ada Bank BCA perlu mencadangkan persentase default risk sebesar 5%. Nah, kemudian kita hitung lagi berapakah pengembalian yang diharapkan dari pinjaman yang diajukan oleh PT ABC tersebut. Sehingga muncul angka bahwa P default adalah 5%, sedangkan P non defaultnya adalah 95%. Kita masukkan lagi dengan rumus P dikali dengan 1 plus K dikurang 1, sehingga didapatkanlah bahwa expected return-nya hanya adalah 10,42%. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dalam menghitung suatu pengembalian pinjaman, manajer lembaga keuangan itu harus memperhatikan ya menilai berapa banyak laba yang dihasilkan oleh bank dan atas kredit ataupun pinjaman yang disalurkannya. Nah, kemudian dia juga harus menetapkan berapa sih premi resiko untuk mengkompensasi resiko-resiko yang mungkin muncul. Kemudian setelah itu dia juga harus mengetahui bahwa pada saat dia bank itu menetapkan premi resiko yang tinggi, biaya dan suku bunga yang tinggi, itu dapat mengurangi kemungkinan peminjam melakukan pembayaran kembali. Mengapa? Karena K atau P itu tidak independen, artinya korelasi antara K dan P itu berhubungan negatif, di mana dengan kita menaikkan atau bank meningkatkan premi risiko pinjaman, bisa saja tidak menjamin bahwa peminjam itu dapat melunasi semua pinjamannya sesuai yang dijanjikan. Sehingga pendekatan pengukuran atau penetapan harga juga harus mempertimbangkan resiko kredit yang berdasarkan kemungkinan penerimaan pembayaran yang dijanjikan. Dalam hal ini adalah expected return tadi. Besaran pengembalian pinjaman yang telah disepakati biasanya memang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian kredit. Dan besaran pengembalian suatu pinjaman itu dipengaruhi oleh suku bunga dan biaya-biaya lainnya. Demikian slide ini mengenai perhitungan pengembalian suatu pinjaman yang dapat membantu kita memahami ya cara menghitung pengembalian, nilai potensi keuntungan, resiko maupun efisiensi dari suatu pemberian pinjaman. Untuk slide selanjutnya kita lanjutkan dengan rekan saya Ibu Enggar. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Kusumiati. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan dari sebuah kualitas kredit dan cara menghitung besaran pengembalian pinjaman berdasarkan kontraktual promise return on loan dan juga expected return on loan. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa jenis-jenis pinjaman seperti pinjaman komersial dan industri, kemudian ada real estate, pinjaman individu, dan pinjaman lainnya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan keputusan kredit retail dan kredit wholesale yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Nah, di slide ini bisa dibaca ada definisi dari kredit retail dan kredit wholesale. Boleh next slide? Baik, di sini saya sudah menyediakan tabel pembedaannya. Kredit retail ditujukan untuk individu dan usaha kecil, dengan menawarkan solusi keuangan yang beragam seperti kredit konsumsi, kredit usaha mikro, dan pinjaman pribadi. Pendekatan ini menekankan hubungan yang erat dengan nasabah, transaksi dengan volume tinggi, tetapi nominal yang relatif kecil. Contoh dari kredit retail yang sering kita jumpai adalah kartu kredit, cicilan KPR, cicilan mobil. Biasanya untuk kartu kredit retail seperti ini, lembaga keuangan melakukan kredit analisa dengan cara melakukan kredit rationing atau menetapkan suatu pembatasan jumlah pinjaman yang tersedia bagi peminjam individu atau retail. Dan biasanya untuk kredit retail ini, keputusan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman cenderung berupa keputusan menerima atau menolak. Contohnya adalah ketika seorang yang akan membeli mobil, namun karena keterbatasan dananya, maka diperlukan pembiayaan dari lembaga keuangan. Ini kita
Contohkan, misalkan ada seorang yang kaya yang akan membeli mobil sports Ferrari dan seorang yang biasa saja akan membeli mobil Toyota. Maka dalam hal ini, lembaga keuangan akan menawarkan pinjaman kepada yang akan membeli Ferrari, misal sebesar $80.000, dan kepada yang akan membeli Toyota sebesar $20.000. Meskipun lembaga keuangan dapat memberikan link kepada debitur tersebut, namun lembaga keuangan dapat menetapkan suku bunga dasar yang sama. Jadi dalam hal ini penentuan pemberian kredit dilakukan dengan cara kredit rationing atau pembatasan kredit secara general untuk produk yang sama. Pembatasan kredit tersebut dihitung sendiri oleh lembaga keuangan berdasarkan keinginan yang dibutuhkan atau kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Nah, karena pembatasan kredit ini dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan, maka hal ini dapat menyebabkan persaingan pasar, di mana debitur tentunya ingin mendapat limit yang besar dengan bunga sekecil-kecilnya. Untuk mengantisipasi persaingan bisnis yang tidak sehat, maka tentunya regulator akan menetapkan regulasi untuk kredit retail ini, sehingga lembaga keuangan harus bijak dalam menentukan pembatasan kreditnya. Lalu bagaimana jika kredit retail ini hanya melakukan sedikit transaksi saja atau hanya memiliki sedikit debitur? Tentunya hal ini dapat berdampak pada minimnya diversifikasi risiko. Jika penjualan kredit retail lemah, portofolio kredit menjadi lebih terkonsentrasi pada produk lain yang dapat meningkatkan risiko sistemik jika sektor lain mengalami gangguan. Selain itu, produk yang laku sedikit ini tetap membutuhkan biaya operasional, kayak biaya pemasaran, biaya pelatihan, infrastruktur untuk mendukung operasionalnya. Nah, ketika produk ini tidak menghasilkan pendapatan sesuai ekspektasi, lembaga keuangan menghadapi beban biaya yang tidak sebanding dengan hasilnya, sehingga efisiensi operasional berkurang. Oleh karena itu, kredit retail ini harus memiliki diversifikasi yang cukup dan memiliki volume transaksi yang tinggi untuk penyebaran risiko jika terjadi gagal bayar oleh debitur. Nah, makanya kredit retail ini sering kita sebut juga kredit eceran. Berbeda dengan kredit retail, sebaliknya, kredit wholesale atau kredit grosir berfokus pada nasabah korporasi besar, lembaga pemerintah, dan institusi keuangan lainnya. Kredit wholesale seringkali cuman saat yang usaha wholesale ini pun lebih kompleks dibanding dengan kredit retail tadi. Karena dalam memberikan kredit wholesale ini memperhatikan beberapa faktor lainnya seperti penyesuaian suku bunga, jumlah kredit, recovery rate, dan penal. Jika tadi di kredit retail, lembaga keuangan mau saja memberi pinjaman tinggi jika debitur mau membayar suku bunga yang tinggi juga, namun untuk kredit wholesale ini tidak seperti itu. Karena proyek yang dilakukan cukup besar. Biasanya proyek yang memiliki nilai besar ini, maka memiliki nilai kegagalan bayar yang tinggi juga. Karena jika proyek tersebut gagal, maka pengembalian pinjaman juga memiliki kemungkinan gagal yang cukup tinggi juga. Nah, contoh dari kredit wholesale adalah misal sebuah perusahaan akan melakukan ekspansi bisnis dengan jumlah biaya yang dibutuhkan sekitar $3 juta. Maka lembaga keuangan akan melakukan perhitungan atas permintaan kebutuhan biaya ekspansi tersebut. Lembaga keuangan tidak hanya menghitung keuntungan yang didapat jika dana tersebut dikembalikan, tapi juga harus memperkirakan jika terjadi gagal bayar. Sehingga lembaga keuangan tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan di kredit retail, seperti hanya menentukan limit atau menetapkan suku bunga dasar saja. Karena resiko yang dihadapi lembaga keuangan untuk kredit wholesale ini sangat besar dibanding kredit retail. Nah, misalkan tadi perusahaan yang sudah diberikan dana sebesar $3 juta, tapi ternyata ekspektasi dari ekspansi tersebut hanya tercapai 20% dari target yang diharapkan. Tentunya hal ini akan berdampak pada bagaimana perusahaan tersebut harus membayar kembali pinjaman yang telah mereka terima. Nah, hal terburuk dari kondisi ini adalah kondisi di mana kalau perusahaan tersebut tidak mampu membayar kembali nilai pokok pinjaman serta bunga. Dan jika terjadi kegagalan, maka lembaga keuangan juga dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Karena lembaga keuangan tidak menerima bunga dan biaya pinjaman yang dijanjikan maupun pokok pinjaman awal juga tidak diterima lagi.
Hal ini menunjukkan bahwa beban suku bunga kontraktual yang sangat tinggi pada pinjaman sebenarnya dapat mengurangi laba yang diharapkan dari lembaga keuangan atas pinjaman karena suku bunga yang tinggi mendorong debitur untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko. Biasanya debitur yang berani meminjam dengan nominal yang tinggi biasanya bersedia membayar rate yang tinggi juga. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi peminjaman terpusat pada suatu kegiatan proyek, maka risiko terjadinya gagal bayar juga semakin tinggi. Oleh karena itu, risiko dari kredit wholesale ini lebih volatil dan memiliki risiko likuiditas dan risiko konsentrasi karena hanya terpusat pada sedikit pelaku usaha dengan jumlah yang cukup besar. Next slide. Dalam hal figur samping ini, di sini judulnya hubungan antara contractually promised loan rate and expected return on loan. Ketika suku bunga naik di atas K yang paling bawah itu, 8% pengembalian tambahan yang diharapkan yang diperoleh lembaga keuangan memiliki suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual lebih tinggi, semakin diimbangi oleh probabilitas pembayaran kembali pinjaman yang lebih rendah. Dengan kata lain, karena potensi peningkatan probabilitas gagal bayar ketika suku bunga pinjaman dijanjikan secara kontraktual tinggi, lembaga keuangan yang mengenakan suku bunga pinjaman grosir di wilayah 9 sampai dengan 14 dapat memperoleh penggalian yang diharapkan lebih rendah daripada lembaga keuangan yang mengenakan 8%. Nah, hubungan antara suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual dan hasil yang diharapkan dari pinjaman menunjukkan bahwa di luar beberapa tingkat suku bunga, mungkin hal yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan adalah membatasi pinjaman grosirnya atau membatasi pinjaman wholesale, yaitu tidak memberikan pinjaman atau mengurangi pinjaman. Dengan kata lain, lembaga keuangan sebaiknya menetapkan batas atau jumlah yang bersedia dipinjamkannya untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dari pinjaman. Lalu pertanyaannya adalah bisakah lembaga keuangan menurunkan ekspektasi pengembalian portofolio pinjamannya jika mereka memangkas suku bunga pinjaman? Hal ini tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Bu Kusumiati, bahwa pengembalian yang diharapkan atau expected return on loan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya recall kembali, suku bunga pinjaman, biaya apapun yang berkaitan dengan pinjaman, premi risiko kredit pinjaman, agunan yang mendukung pinjaman, persyaratan non-harga. Itu tadi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Pemotongan suku bunga pinjaman secara langsung mengurangi pendapatan bunga yang diperoleh dari setiap pinjaman. Hal ini menurunkan laba kotor atas portofolio pinjaman. Namun, di sisi lain, suku bunga pinjaman yang lebih rendah mengurangi beban keuangan pada debitur, sehingga berpotensi mengurangi kemungkinan gagal bayar. Hal ini meningkatkan kualitas kredit portofolio pinjaman. Dan jika rate lembaga keuangan tersebut lebih rendah daripada pasaran, tentunya volume permintaan akan meningkat. Namun diperhatikan lagi, jika terjadi gagal bayar, maka lembaga keuangan juga harus mengantisipasi kerugian tersebut. Jadi dapat disimpulkan, pemotongan suku bunga pinjaman tidak selalu menghasilkan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi pada portofolio pinjaman. Sehingga hal ini bergantung kembali pada seberapa besar tingkat suku bunga yang dipotong, seberapa besar perubahan volume kredit dan kualitas kredit. Apakah lancar atau tidak lancar juga harus diperhatikan. Kemudian bagaimana kemampuan lembaga keuangan mengelola biaya operasional dan biaya pendanaan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang mungkin terjadi pada expected return on loan dari kredit wholesale jika lembaga keuangan menghapuskan biaya dan mengimbangi saldo dalam lingkungan suku bunga rendah? Menghapuskan biaya dan mengimbangi saldo dalam lingkungan suku bunga rendah dapat menyebabkan pengurangan expected return on loan dari kredit wholesale karena hilangnya pendapatan. Namun biaya pendanaan yang harus disiapkan menjadi meningkat. Nah, selanjutnya rekan saya, Poni, akan menjelaskan bagaimana mengukur resiko kredit. Ya, terima kasih Kak Enggar terhadap penjelasannya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang measurement of credit risk. Nah, tapi sebelumnya, tadi kita udah belajar tentang apa itu sih risiko kredit itu sendiri. Nah, kali ini kita akan mengukur. Tadi udah belajar tentang gimana cara menghitungnya. Sekarang kita akan cara untuk mengukur si credit risk itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur sebagaimana si resiko gagal bayar ini terjadi. Jadi ketika kita memberikan kredit ke orang, seberapa besar sih dampaknya terhadap kita ketika dia melakukan gagal bayar.
tujuan dari pengukuran kredit risiko itu adalah di sini. Fokusnya adalah untuk menghitung seberapa besar si peminjam ini gagal memenuhi kewajibannya. Nah, karena si pengukuran risiko kredit ini sangat penting, jadi dengan melakukan pengukuran, si peminjam itu dapat menetapkan metode apa yang kira-kira sesuai untuk kita tetapkan ketika kita akan memberikan pinjaman kepada si peminjam ini. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita kumpulkan dulu nih sebelum kita memberikan pinjaman kepada si peminjam, yaitu kita harus pisahkan apakah dia adalah peminjam retail atau peminjam wholesale yang tadi dibahas oleh rekan saya Kak Enggar. Untuk mengumpulkan informasinya, si peminjam retail ini lebih private atau lebih sedikit informasinya karena retail itu adalah informasinya tuh sangat terbatas. Karena mereka ini merupakan perusahaan-perusahaan kecil, bukan perusahaan besar atau bahkan mereka adalah perusahaan yang perorangan. Jadi mereka harus memberikan data-data internalnya seperti bisa dibilang mereka harus memberikan riwayat transaksinya, rekening korannya, terus apa saja yang biasa mereka bayar, terus pengeluaran apa yang biasa mereka keluarkan. Itu akan menjadi data kita untuk kita menilai tipe si peminjam retail ini orang yang menghabiskan uangnya untuk apa. Itu akan menjadi poin untuk kita menilai apakah dia pantas kita berikan pinjaman. Terus untuk mendapatkan informasinya ini juga, biasanya peminjam retail ini kita harus akan mencari informasi yang lebih dalam lagi, yaitu lewat lembaga kredit eksternal seperti lewat BI atau lewat OJK. Biasa kalau lewat BI kita cek di BI Checking atau di Slik OJK-nya. Kita harus melihat seberapa sering dia melakukan kredit, seberapa sering dia melakukan bayar, terus apakah dia ada kredit koleknya berapa. Nah, yang hal-hal seperti itu adalah menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita memberikan untuk kita memberikan pinjamannya apakah kita setuju atau tidak. Karena si peminjam retail ini adalah yang tadi saya bilang informasi terbatas, jadi kekurangannya mungkin kita akan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan si informasi terkait peminjam retail ini. Berbanding terbalik dengan peminjam wholesale, karena wholesale itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang biasanya sudah menjadi entitas. Dan mereka itu informasinya akan lebih sering kita dapatkan karena mereka pasti akan publish laporan keuangannya dan laporan keuangannya udah pasti harus diaudit. Sehingga untuk kita menilai si peminjam wholesale ini apakah dia bisa memberikan return ke kita tadi itu akan lebih mudah karena mereka kita bisa akses nih informasinya lebih mudah. Terus kita juga bisa analisis dengan menganalisa harga sahamnya, apakah tinggi atau rendah di pasar, terus dia apakah mempunyai obligasi atau tidak. Jadi itu akan membantu kita untuk menilai apakah si peminjam perusahaan ini atau si wholesale ini mereka akan memberikan return yang baik kepada kita. Karena untuk mengukur si kredit kita sendiri ini juga kita perlu mengumpulkan informasi tadi. Dengan melakukan pengumpulan data ini, kita akan lebih bisa memutuskan apakah dampak yang akan mereka berikan kepada perusahaan kita sebagai pemberi pinjaman itu akan lebih akurat. Gitu. Terus untuk setelah kita mendapatkan tadi informasinya ada yang dari laporan keuangan, ada yang dari kalau misalnya dia perorangan itu berarti dari Slik OJK-nya, dari rekening korannya, itu kita bisa lakukan analisa si resiko terhadap peminjamnya ini. Itu dengan ada 3 metode. Biasanya kita bisa dengan pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, terus kita juga bisa biasanya kalau karena sekarang udah era teknologi, kita bertanya dengan AI. Nah, untuk pendekatan kuantitatif sendiri, kita biasanya gunakan untuk
untuk pinjam yang retail karena datanya terbatas, jadi kita pasti akan melakukan perhitungan tersendiri nih karena kualitas terhadap si peminjam ini kita harus lihat dari karakternya, terus kondisinya, terus bagaimana sifat dia untuk mendapatkan ketika dia mendapatkan uang apa yang akan dia lakukan. Itu akan menjadi dasar kita untuk apakah kita bisa menilai memberikan dia layak untuk kita berikan pinjaman atau tidak. Untuk si pendekatan kuantitatif itu biasanya akan kita gunakan untuk peminjam yang data wholesale dengan atau perusahaan yang udah besar karena dia sudah memiliki data yang lengkap. Jadi kita bisa hitung lebih detail apakah dia bisa mengembalikan secara berapa persen, berapa lama, itu akan lebih kita bisa hitung dengan lebih pasti karena dia memiliki data yang lebih lengkap sehingga kita bisa gunakan credit scoringnya, ada machine learning juga, terus ada credit metric juga di situ. Kalau peran AI sendiri, kita bisa gunakan sebagai acuan pertimbangan tambahan mengenai apakah setelah kita melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif tadi, kita bisa tanyakan ke AI, apakah kira-kira si peminjam ini layak kita berikan pinjaman atau kita tidak layak berikan pinjaman. Terus dia juga bisa bantu kita memberikan data yang mungkin tidak kita bisa analisis waktu di awal, waktu tadi kita hitung dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatifnya. Untuk dengan AI ini juga bisa membantu kita untuk meningkatkan akurasi prediksi apakah dia beresiko untuk peminjam atau tidak. Nah, dari pinjaman tadi yang sudah kita berikan, kita kan sudah memberikan nih, oh ternyata dia nilainya, oh dia layak nih kita berikan pinjaman. Nah, untuk menjaga supaya si peminjam ini tidak mangkir atau kita menjaga supaya resiko kredit kita ini tetap terjaga, kita biasanya akan menetapkan dengan perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit ini biasanya akan ada di dalam klausul atau dalam kontrak pinjaman itu yang akan membatasi tindakan si peminjam untuk melakukan sesuatu terhadap dananya. Tujuannya itu udah pasti untuk melindungi kita sebagai pemberi pinjaman untuk mengalami si gagal penerimaan bayaran dari si peminjam. Terus dengan perjanjian kredit ini juga kita memastikan kalau si peminjam ini bisa mempertahankan kesehatan keuangannya karena tadi kan kita sudah nilai dia, mungkin dia nilainya baik tuh. Jadi dia harus menjaga kualitas kesehatan keuangannya supaya returnnya tetap ke kita gitu. Dia tetap harus bisa bayar si pinjaman yang tadi dia berikan. Terus di dalam klausul atau kontrak itu contohnya biasanya perjanjian kredit ini diberikan dengan secara restriktif atau secara finansial. Kalau restriktif tuh berarti ada batasannya. Kalau yang finansial itu berarti udah ada rasionya. Itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sri. Terima kasih, Foni. Saya akan melanjutkan dengan risiko gagal bayar dalam risiko kredit bank. Sebagaimana kita ketahui, risiko gagal bayar dalam risiko kredit suatu bank adalah suatu risiko bahwa debitur tidak akan membayar pinjaman sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Untuk menekan risiko gagal bayar dalam pinjaman kredit, maka dilakukan pendekatan pada konteks kualitatif model dan kuantitatif model. Di Forest model yang akan saya jelaskan di sini adalah konteks dari kualitatif model, adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai kemungkinan seorang debitur atau peminjam akan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Model ini lebih berfokus pada faktor-faktor non-numerik yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali utangnya. Pendekatan non-numerik ini adalah kualitatif ini lebih bersifat visual dan melakukan evaluasi. Tujuan utama dari model ini adalah untuk membantu bank dalam pengambilan keputusan terkait pemberian kredit, pengelolaan portofolio, dan penetapan cadangan untuk potensi kerugian. Sehingga bank bisa mencapai keputusan penetapan harga kredit atau penjatahan jumlah pinjaman kepada debiturnya. Jadi, seorang manajer di bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah kualitas peminjaman.
Contoh yang dikumpulkan adalah misalnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami Foni, kami tambahkan adalah, kami ulangi adalah informasi dari sumber-sumber pribadi, seperti berkas kredit dan simpanan, atau membeli informasi tersebut dari sumber-sumber eksternal, seperti lembaga pemeringkat kredit. Nah, kemudian seorang manajer itu juga harus menilai yang tepat tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan menentukan harga pinjaman atau utang dengan tepat. Kedua, faktor utama mempengaruhi keputusan kredit yang sifatnya subjektif dari manajer keuangan adalah pertama peminjam khusus. Terdapat faktor-faktor yang bersifat khusus bagi setiap peminjam. Kedua, juga dipertimbangkan faktor-faktor khusus pasar. Faktor-faktor yang berdampak pada semua permintaan pada saat keputusan kredit. Manajer keuangan memutuskan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini secara subjektif untuk menghasilkan keputusan kredit secara keseluruhan. Namun, ada juga faktor-faktor spesifik peminjam lain juga yang harus diperhatikan pada kualitatif model yang terdiri dari, pertama, reputasi. Reputasi peminjam melibatkan riwayat peminjam pemohon kredit tersebut. Pentingnya reputasi yang hanya dapat dibangun dari waktu ke waktu melalui pembayaran kembali bunga dan perilaku yang diamati secara berkelanjutan. Kemudian harus diperhatikan juga manfaat pinjaman. Harus dilihat struktur modal, rasio utang terhadap ekuitas yang akan mempengaruhi. Jadi, jika peminjam menggunakan dana untuk investasi produktif, ini dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Kemudian manajer bank harus juga memperhatikan manfaat pinjaman. Harus dilihat struktur modal, rasio utang terhadap ekuitas yang akan mempengaruhi. Jika peminjam menggunakan dana untuk investasi produktif, ini dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu, seorang manajer juga harus melihat manfaat dari struktur modal. Jadi, rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayar karena sejumlah besar utang seperti obligasi dan pinjaman hipotek meningkatkan juga beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikan terhadap arus kasnya. Kemudian kita juga melihat seorang manajer juga harus memperhatikan volatilitas pendapatan. Seperti halnya dengan leverage, aliran pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat memenuhi biaya bunga dan pokok yang ditetapkan untuk setiap struktur modal tertentu. Kemudian kelima adalah kita manajer juga harus memperhatikan tingkat jaminan atau agunan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman didukung oleh aset obligasi tertentu. Jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, obligasi hipotek memberikan hak klaim pertama kepada pemegang obligasi atau suatu aset atas suatu aset tertentu milik peminjam. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor khusus dari pasar yang mempengaruhi peminjaman antara lain. Pertama adalah siklus bisnis. Jadi harus dipertimbangkan bahwa posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Misalnya, selama resesi, perusahaan di sektor barang konsumsi akan bertahan lama dibandingkan yang memproduksi misalnya mobil, lemari es, atau rumah yang mengalami kesulitan dalam turnover. Kemudian tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami Enggar, tingkat suku bunga yang tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang ketat. Lembaga keuangan tidak hanya menemukan dana untuk mendanai keputusan pinjaman mereka menjadi lebih langka dan mahal, tetapi juga harus menyadari bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan berkorelasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum. Nah, kita juga lihat bahwa default risk atau gagal bayar ini terjadi di Amerika Serikat. Misalnya kasus krisis subprime mortgage tahun 2007 sampai 2008. Salah satu kasus gagal bayar yang paling terkenal di Amerika Serikat adalah krisis ini, subprime mortgage yang terjadi pada tahun 2007-2008.
Krisis ini dipicu oleh lonjakan gagal bayar di kalangan peminjam yang memiliki riwayat kredit buruk. Faktor penyebabnya kita ketahui pemberi pinjaman yang longgar. Pemberian pinjaman yang longgar dari bank dan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap kemampuan bayar mereka. Bunga variabel, misalnya banyak pinjaman memiliki suku bunga yang awalnya rendah tetapi meningkat secara signifikan setelah periode tertentu menyebabkan kesulitan pembayaran. Kemudian kenaikan harga properti. Yang awalnya kenaikan harga properti membuat banyak peminjam merasa aman, tetapi ketika harga mulai turun banyak yang tidak lagi dapat memampu membayar utang mereka. Kemudian gagal bayar juga terdapat di Amerika kasus AMR Corporation yang merupakan induk dari American Airlines terkait dengan kebangkrutan yang terjadi pada tahun 2011 dan memiliki relevansi dengan skor EDF atau Expected Default Frequency dari Moody's Analytics yang menunjukkan kenaikan peringkat gagal bayar namun diindahkan, tidak dipedulikan. Nah, kasus AMR Corporation mengakibatkan kebangkrutan. Dari dampak analisa kualitatif pada kasus default atau gagal bayar dapat diambil kesimpulan. Pertama adalah krisis subprime mortgage ini adalah contoh klasik tentang bagaimana kegagalan dalam analisa risiko dan pengelolaan kredit pada kegagalan menilai reputasi si peminjam dapat menyebabkan gagal bayar massal dan krisis keuangan. Kedua, Moody's Analytics adalah sebagai lembaga peringkat berperan penting dalam memberikan wawasan dan analisis yang relevan, meskipun banyak yang mengabaikan peringkat mereka pada waktu itu, sehingga deteksi dini dari kegagalan bayar debitur diindahkan. Nah, kasus AMR Corporation menunjukkan bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal dapat menyebabkan kebangkrutan dan bagaimana skor EDF dari Moody's Analytics dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur risiko default sebagai peringatan dini bagi pemangku kepentingan. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian gagal bayar debitur pada analisa kualitatif yang harus dianalisa dari awal adalah: satu, pentingnya analisa risiko dari profil peminjam. Kasus ini menyoroti pentingnya analisa risiko yang cermat dalam pemberian pinjaman dan penilaian instrumen keuangan dengan melihat reputasi debitur. Kedua, peringkat kredit. Peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga seperti Moody's harus menjadi tolok ukur dan dianalisis yang mendalam dan akurat tentang risiko yang terlibat. Ketiga, regulasi yang diperlukan. Jadi, krisis ini juga mendorong perubahan regulasi di sektor keuangan untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko menjadi lebih baik lagi lewat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, marilah kita kesimpulkan dari pelajaran ini bahwa setidaknya ada LISA 5C yang disertakan dalam analisis kredit subjektif atau kualitatif dalam memberikan kredit agar terhindar dari gagal bayar, yaitu pertama kita harus melihat karakter atau keinginan membayar dari debitur. Kemudian kita harus melihat capacity, jadi kita lihat laporan keuangan atau arus kas dari debitur. Kemudian kita juga harus memperhatikan capital atau modal dari debitur. Kemudian kita juga harus menganalisa kolateral, ya, agunan yang diberikan oleh si debitur. Kemudian terakhir adalah kita juga harus melihat condition atau kondisi ekonomi pada saat itu. Demikian yang dapat kami jelaskan mengenai qualitative models, dan selanjutnya mengenai quantitative models akan dijabarkan oleh rekan kami, Axel. Silakan, Axel. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Setelah sebelumnya Ibu Sri menjelaskan mengenai qualitative models, maka selanjutnya saya akan menjelaskan model quantitative models. Nah, di sini kita itu menggunakan model penilaian kredit atau credit scoring model dengan definisi, yaitu dia ini adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam untuk menghitung nilai yang mewakili probabilitas gagal bayar
si peminjam itu dan untuk memilah peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar yang berbeda. Kemudian tujuan utama dari model penilaian kredit ini ada apa aja? Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi risiko gagal bayar. Jadi dia itu secara angka, dia itu akan menentukan faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Selanjutnya yang kedua adalah mengevaluasi tingkat kepentingan faktor tersebut. Ya, dengan mengevaluasi tingkat faktor tersebut yaitu dengan melihat apakah pentingnya penilaian dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan akurasi penentuan dari risiko gagal bayar tersebut. Yang keempat adalah dia itu akan lebih mampu untuk memilah atau menyaring pemohon kredit yang tidak layak atau berisiko tinggi. Yang terakhir yang kelima, dia itu akan lebih mampu untuk menghitung cadangan yang diperlukan untuk memenuhi perkiraan kerugian kredit di masa yang akan datang. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat utama dari penilaian kredit ini, yaitu adalah pemberi pinjaman dapat memprediksi kelas peminjamnya ini secara lebih akurat tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya, dan dengan menggunakan model ini berarti lebih sedikit kredit macet dan penghapusan kredit bagi si pemberi pinjaman. Untuk menggunakan model penilaian kredit ini, tentunya lembaga keuangan itu mesti mengidentifikasi ukuran ekonomi dan keuangan yang objektif dari risiko untuk kelas peminjam tertentu. Sebagai contoh misalnya untuk utang konsumen, tentu karakteristik objektif dalam model penilaian ini adalah mencakup pendapatannya, asetnya, usianya, atau pekerjaannya. Kemudian untuk utang komersial, dia ini akan melihat informasi arus kas dan juga rasio keuangan seperti rasio utang atau ekuitas yang juga bisa menjadi faktor penentu. Setelah data diidentifikasi, maka teknik statistik akan menghitung, memberikan nilai probabilitas risiko gagal bayar atau dia ini bisa untuk membayar pinjaman tersebut. Selanjutnya ada dua tipe utama dari model penilaian kredit ini. Yang pertama adalah linear probability model atau LPM dan logic model. Yang kedua adalah linear discriminant analysis. Next. Oke, yang pertama adalah linear probability model dan logic model. Nah, bagaimana cara menggunakan model ini? Dia ini akan menggunakan data masa lalu. Jadi rasio keuangan di masa lalu, dia akan input ke dalam model ini. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana pembayaran di masa lalu soal pinjaman-pinjaman yang sudah dilakukannya. Jadi tingkat kepentingan relatifnya ini dari faktor yang digunakan dapat menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu. Kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran pada pinjaman yang saat ini yang akan dilakukan, dan juga probabilitas gagal bayarnya atau probability of default. Secara singkat, kredit lama ini akan dikategorikan menjadi gagal bayar atau PDI sama dengan 1, dan juga kredit yang tidak mengalami gagal bayar atau PDI sama dengan 0. Kemudian menghubungkan observasi ini dengan regresi linear ini terhadap satu set variabel penyebab atau XIJ dengan mencerminkan informasi kuantitatif mengenai peminjaman ke I, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau leverage atau pendapatannya. Maka di sini ada bagan atau rumus yang digunakan dalam linear probability model, yaitu PDI atau probabilitas gagal bayar sama dengan sigma yang menunjukkan bahwa jumlah semua faktor dari si J sama dengan 1 hingga J sama dengan si N. Kemudian beta J, yaitu koefisien dari variabel ke J,
yang mencerminkan tingkat kepentingan faktor tersebut dalam model, kemudian dikali dengan XIJ atau nilai variabel ke J untuk peminjam ke I, ditambah dengan kesalahan yaitu komponen kesalahan yang mencerminkan faktor yang tidak tercakup di dalam model ini. Next. Oke, selanjutnya contoh kasus dari model probabilitas linear ini, misalnya dia pakai dua faktor untuk mempengaruhi perilaku gagal bayarnya. Misalnya rasio debt equity ratio-nya dan juga rasio penjualan asetnya atau sales aset. Nah, dengan berdasarkan pengalaman gagal bayar di masa lalu, jadi model probabilitas linearnya itu diestimasi sebagai berikut. PDI sama dengan 0,5 dikali dengan dengan debit equity ratio ditambah dengan 0,1 dikali dengan sales asset ratio. Misalnya kita asumsikan bahwa calon peminjam ini punya debt equity ratio-nya ini 0,3 dan juga sales asetnya ini dengan 2. Maka probabilitas gagal bayar yang diharapkan dapat dihitung sebagai PDI sama dengan 0,35. Next. Kemudian jenis model yang kedua adalah model diskriminan linear atau linear diskriminan model. Nah, definisinya ini adalah dia ini salah satu model yang digunakan untuk mengklasifikasi si peminjam ini berdasarkan resiko gagal bayar mereka. Berbeda dengan tadi yang saya sebutkan yaitu probabilitas linear dan model legit yang memperkirakan kemungkinan gagal bayarnya. Nah, model diskriminan ini dia ini lebih fokus ke pengelompokannya. Si peminjam ini apakah dia ini kategorinya ini dia itu beresiko tinggi atau rendah. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan data historis, data masa lalu, dan dari si peminjam untuk melihat pola pembayaran mereka. Data ini mencakup berbagai faktor dan karakteristik keuangan si peminjam seperti rasio keuangan dan juga indikator lainnya. Kemudian berdasarkan pola di masa lalu, model ini menentukan seberapa penting faktor tersebut dapat memprediksi apakah seseorang atau perusahaan ini cenderung untuk gagal bayar atau tidak. Next. Sebagai contoh ada ini Altman discriminant function. Jadi namanya ini adalah Edward Altman. Dia ini mengembangkan model diskriminan untuk menilai resiko gagal bayar perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik di US, di Amerika Serikat. Modelnya ini menggunakan variabel Z dengan nilai yang menunjukkan tingkat resiko gagal bayar si suatu perusahaan. Nah, nilai ini nanti akan dihitung berdasarkan berbagai rasio keuangan perusahaan yang telah ditentukan bobot kepentingannya dari data peminjam. Di sini ada rumusnya, Bapak Ibu bisa baca, di mana X1 ini dia ini adalah modal kerja dibagi dengan total aset, X2-nya itu laba ditahan dibagi dengan total aset, X3-nya ini adalah EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, X4-nya adalah nilai buku saham biasa dan saham preference dibagi dengan total buku total utang, dan yang terakhir X5-nya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Next. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi bagaimana penggunaan model Altman ini. Bisa kita lihat di sini, kalau misalnya Z-score-nya ini di bawah dari 1,81, maka ini perusahaan tersebut termasuk resiko yang gagal bayarnya ini tinggi. Kemudian kalau misalnya Z-score-nya ini di antara 1,81 sampai dengan 2,99, maka dia ini resikonya ini tidak pasti. Jadi dia ini bisa di zona abu-abu. Jadi resiko gagal bayarnya itu tidak pasti. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya Z-score-nya ini di atas 2,99, artinya resikonya ini rendah. Jadi kemungkinan perusahaan ini gagal bayar itu adalah rendah. Next. Nah,
Contoh kasusnya saya di sini ambil yaitu perusahaan Astra International. Jadi dia ini ada laporan keuangan Q2 tahun 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Datanya itu sebagai berikut, Bapak Ibu bisa baca dengan modal kerja tadi, kemudian ada total aset, ada laba ditahan, ada EBIT-nya, kemudian ada nilai buku sahamnya, ada penjualannya, dan boleh lanjut. Oke, setelah nanti dimasukkan angka-angka tadi, bagaimana dia nanti dibagi dengan si modal kerja ini dibagi dengan total aset, kemudian laba ditahan dibagi total aset, semua angkanya didapat, X1 sampai dengan X5-nya, kemudian dimasukkan ke rumus Z-nya itu, maka didapat nilainya ini adalah 2,38. Nah, jadi di sini 2,38 itu masuknya apa sih Bapak Ibu? Dia ini akan masuk ke kategori middle atau di tengah-tengah. Jadi perusahaan ini atau Astra International ini di posisi abu-abu. Jadi resiko gagal bayarnya ini tidak pasti dia. Jadi di posisi abu-abu. Next. Selanjutnya, apa sih kelemahan model diskriminan analisis ini? Yang pertama itu masalahnya adalah model ini hanya membedakan peminjam ke dalam dua kategori aja. Jadi dia ini bisa bayar atau tidak bisa. Jadi kenyataannya itu bahkan tingkat gagal bayar itu bisa macam-macam. Misalnya dia itu gagal bayarnya ini total atau dia itu terlambat bayar bunga dan lain sebagainya. Jadi untuk menggunakan model ini juga perlu menambahkan lebih banyak kategori penilaian dari risiko tersebut. Kemudian yang kedua adalah bobot dalam penilaian kredit ini tidak selalu tetap dalam jangka pendek. Jadi model ini sangat sensitif terhadap perubahan bobot pada variabel tertentu. Dan juga selain itu, setiap industri itu memiliki karakteristiknya masing-masing, model yang berbeda, tidak bisa digunakan untuk semua industri. Tentu juga dalam pasar retail itu faktor demografinya juga diperhitungkan untuk menghitung nilai bobotnya. Masalah yang ketiga adalah model penilaian Altman ini mengabaikan faktor penting yang sulit atau tidak bisa diukur. Misalnya reputasi peminjam atau hubungan jangka panjang dengan si pemberi pinjaman, dan juga model ini juga tidak memanfaatkan informasi publik seperti total utang yang belum dilunasi dan juga ekuitas si peminjam yang bisa mempengaruhi nilai risiko kredit. Yang keempat, yang terakhir, dia ini model Altman ini terbatas pada database terpusat untuk mencatat kredit usaha yang gagal bayar. Saat ini memang berbagai lembaga keuangan masih menyimpan datanya ini pada data penyimpanan mereka sendiri. Jadi sulit untuk mengakses informasi yang lebih lengkap. Beberapa pihak sedang berusaha juga untuk membangun database bersama, tetapi prosesnya itu pasti makan waktu bertahun-tahun. Jadi melalui penilaian pinjaman bisnis besar ini belum terlalu efektif. Next. Nah, dengan tadi yang saya jelaskan yaitu dua jenis model itu, saat ini ada model risiko kredit yang lebih baru. Jadi dia menggunakan teori keuangan dan data pasar untuk memperkirakan kemungkinan gagal bayar dalam utang dan pinjaman yang lebih luas. Jadi model-model ini sangat bermanfaat untuk menilai risiko pinjaman bagi perusahaan besar. Misalnya ini saya akan jelaskan beberapa metode utama dalam model risiko kredit modern saat ini. Yang pertama adalah pendekatan struktur jangka pendek. Nah, bagaimana dengan model ini menganalisis bagaimana risiko kredit itu berubah seiring waktu itu berjalan. Tentu dengan model data pasar ini menggunakan suku bunga obligasi untuk mengukur kemungkinan gagal bayarnya. Next, yang kedua adalah mortality rate approach atau pendekatan tingkat mortalitas.
Nah, ini mirip kayak asuransi jiwa, jadi memperkirakan harapan hidup. Pendekatan ini menghitung kemungkinan gagal bayar dari waktu ke waktu berdasarkan data historisnya. Yang ketiga ada model risk adjusted return on capital. Nah, dia ini akan membandingkan potensi keuntungan dengan risiko yang diambil dan digunakan oleh bank untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan itu memberikan imbal hasil yang cukup setelah mempertimbangkan risiko yang ada. Yang terakhir adalah option model atau model opsi. Dia ini adalah berdasarkan teori ekonomi yang menjelaskan mengapa perusahaan itu bisa gagal bayar. Jadi meskipun masing-masing model ini memiliki fokus yang berbeda-beda, semuanya ini mengandalkan teori keuangan modern dan data pasar untuk memperkirakan apakah perusahaan ini risiko gagal bayarnya itu tinggi atau rendah dengan lebih baik atau lebih akurat. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Oke, baik, terima kasih Abdel. Presentasi saya merupakan yang terakhir dari teman-teman semua sudah melakukan presentasi. Jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Axel bahwa ada metode pendekatan baru untuk mengukur risiko kredit karena banyak keterbatasan yang dialami ketika melakukan pendekatan atau pengukuran risiko kredit yang tadi Ibu Sri sudah mengungkapkan dari sisi kualitatif, ya salah satunya 5C. Kemudian tadi Axel juga sudah mengungkapkan pendekatan dari sisi kuantitatif. Nah, itu semua disebut dengan pendekatan model kuantitatif dan kualitatif yang masih tradisional karena masih banyak keterbatasan. Jadi sekarang ini tadi sudah diungkapkan, sudah berkembang pendekatan model kuantitatif modern, ya, yang terus berevolusi untuk mencari solusi atas limitation atau keterbatasan model-model sebelumnya. Jadi yang pertama adalah inti dari model baru ini adalah adanya peralihan model perhitungan kuantitatif tradisional ini ke kuantitatif modern. Jadi karena metode kuantitatif tradisional ini banyak kekurangannya. Tadi Axel sudah mengungkapkan kekurangan dari Alman itu sekian. Jadi nanti akan lebih detail lagi. Tadi sudah disinggung ada pendekatan mortality rate approach, juga RAROC atau singkatan dari risk adjusted return on capital. Nah, yang kedua, pendekatan kuantitatif modern ini juga didukung oleh regulasi seperti Basel Accord 2 dan Basel Accord 3, di mana mereka mendorong bank agar mengakomodasi model-model baru tersebut yang lebih advance agar bisa memenuhi ketentuan regulasi perhitungan modal atau regulatory capital calculation, ya, yang lebih fokus pada konsistensi, transparansi, dan dilakukannya stress testing secara berkala. Ya, jadi pendekatan kuantitatif modern ini lebih menekankan kepada data, pendekatan statistik, matematik untuk mengestimasi kemungkinan default ataupun loss given default ataupun exposure at default atau EAD. Jadi ini merupakan satu terobosan baru agar tidak jadi keterbatasan yang ada di dalam pendekatan yang lama itu bisa ada jalan keluarnya. Selanjutnya ini mengenai spread dari treasury strip dan zero coupon corporate bond. Jadi seperti kita ketahui, treasury strip dan zero coupon corporate bond ini merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, dan satunya lagi zero coupon corporate bond ini oleh perusahaan swasta.
Jadi terdapat selisih spread antara imbal hasil yang diberikan oleh Treasury Strip dengan zero coupon corporate bond. Jadi spread ini merupakan menggambarkan perbedaan kualitas risiko kredit dan ini merefleksikan exposure risiko kredit yang diyakini atau perceived credit risk exposure dari para peminjam hutang atau borrowers. Nah, spread inilah mencerminkan adanya credit risk premium yang diharapkan atau required credit risk premium dan merupakan probability of default dari actual data pasar atas suku bunga. Jadi selisih antara imbal hasil Treasury Strip dan zero coupon corporate bond. Selanjutnya, ya. Ketika kita sudah bicara mengenai probability of default atau PD, nah ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah one period debt instrument. Jadi satu periode saja. Yang berikutnya adalah multi period. Jadi ada dua jenis, one period dan multi period. Yang membedakan adalah one period ini adalah umumnya instrumen hutang atau obligasi yang periodenya lebih pendek, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Jadi probabilitas default-nya terjadi pada akhir periode atau maturity dari instrumen hutang tadi. Misalnya pada default hanya akan terjadi pada saat jatuh tempo. Jadi asumsinya tidak ada risiko default sebelum periode jatuh tempo. Ini one period. Jadi default akan terjadi, jadi menggunakan model pendekatan Merton model, ini capital itu dianggap sebagai call option dan dilakukan atas kekayaan perusahaan dan default akan terjadi bila nilai kekayaan perusahaan turun di bawah nilai hutangnya pada saat periode jatuh tempo. Jadi dengan kata lain, PD atau probability of default itu berasal dari perbedaan antara nilai kekayaan perusahaan dan nilai hutangnya pada saat maturity. Selanjutnya adalah probability default, kemungkinan default untuk instrumen hutang yang multi period. Jadi ini adalah surat utang yang periodenya lebih panjang. Misalnya 3 tahun atau 5 tahun, di mana pada periode itu kupon dibayar secara berkala, multiple payment, dan bedanya adalah default dapat terjadi setiap saat, anytime, selama periode obligasi tersebut. Nah, ini bedanya PD, one period instrumen hutang dengan multi period. Kemudian ada yang dimaksud dengan marginal PD dan cumulative PD atau probability of default. Kalau marginal PD ini adalah probabilitas di mana peminjam akan default pada suatu periode tertentu. Misalnya pada tahun kedua atau pertama pada saat instrumen itu akan jatuh tempo. Ya. Jadi mengetahui marginal PD ini membantu menghitung suatu besaran risiko kredit dari obligasi dan mengendalikan risiko tersebut pada satu periode. Sementara kalau cumulatif PD ini adalah probabilitas default pada suatu waktu mulai dari sekarang waktu penerbitan sampai dengan periode jatuh tempo. Jadi cumulative PD ini penting untuk menghitung cadangan risiko kredit atau credit reserve dan modal sesuai peraturan serta exposure kredit jangka panjang. Selanjutnya, ini adalah tadi sudah disinggung, ini adalah mortality rates approach. Ya, jadi tadi sudah disinggung, metode ini diinspirasi oleh ilmu aktuaria yang biasa dipakai di industri asuransi jiwa. Mereka menghitung estimasi
probabilitas default atas pinjaman atau obligasi itu berdasarkan tabel mortalita, tabel angka kematian, data histori, tabel mortalita yang dipakai untuk menghitung probabilitas default di masa depan. Ya. Jadi ini cukup menarik nih, tabel kematian masa lalu dipakai sebagai dasar untuk menghitung kemungkinan default di masa yang akan datang. Ya. Jadi singkatnya adalah berdasarkan tingkat kematian dari tabel tersebut dipakai menghitung tingkat kematian populasi pinjaman atau obligasi dengan menganalisa histori default seluruh grup pinjaman atau obligasi yang disebut dengan cohort. Ini istilah jadi yang mempunyai jenis durasi yang sama, jenis pinjaman yang sama, ini dikumpulkan, kemudian dihitung. Nah, mortality rate ini juga mempunyai pendekatan yang sama seperti tadi di atas, multi period itu ada marginal mortality rate dan cumulative mortality rate. Jadi ini hampir sama pendekatannya. Kalau marginal mortality rate ini menghitung kemungkinan default pada suatu spesifik waktu. Jadi misalnya pada tahun kedua atau tahun ketiga. Sementara kalau kumulatif ini pada suatu rentang periode. Jadi misalnya kemungkinan default itu bisa terjadi untuk misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Jadi setiap saat bisa terjadi. Jadi pendekatan mortality rate approach ini sangat praktis karena sangat mengandalkan data histori default, yaitu dari tabel mortality kematian. Untuk menghitung, mereka banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang sangat cepat dan asumsi-asumsi yang transparan. Nah, kekurangannya adalah, jadi walaupun kuantitatif modeling ini masih ada juga keterbatasannya. Jadi keterbatasannya adalah mengasumsikan data histori kematian sebagai data probabilitas default di masa yang akan datang. Ini tidak memperhitungkan kemungkinan adanya krisis di masa yang akan datang. Jadi ini bisa terjadi bias atau hasilnya bisa bias. Kemudian yang kedua, pendekatan ini juga kurang memperhitungkan adanya perubahan kualitas kredit peminjam selama periode pinjaman. Jadi misalnya kualitas kredit itu turun karena pertumbuhan perusahaan itu turun. Jadi dianggapnya pertumbuhan perusahaan akan naik terus, padahal bisa saja turun. Nah, ini mempengaruhi kualitas kredit. Next. Nah, ini yang terakhir, yang tadi juga sudah disinggung oleh saudara Excel, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital. Jadi pendekatan ini, RAROC ini dipakai untuk mengevaluasi tingkat keuntungan dari investasi peminjam atau kegiatan bisnis dengan melakukan penyesuaian adjustment terhadap imbal hasil atau return langsung atas tingkat risiko yang diambil. Ya, jadi seperti di dalam slide kita bisa lihat, formulanya adalah risk adjusted net income-nya dibagi dengan economic capital. Jadi economic capital-nya adalah capital reserve untuk menutup cadangan. Sedangkan risk adjusted net income-nya adalah pendapatan dikurangi biaya, dikurangi cadangan, expected losses, dan pajak. Nah, ini dibandingkan. Jadi ini kelebihannya adalah seperti kita lihat, ini kelebihannya mengukur langsung return atau imbal hasil dikaitkan dengan tingkat risikonya. Jadi lebih bisa akurat. Kemudian alokasi dananya juga lebih terukur karena akan dialokasikan terhadap nilai formula RAROC yang tinggi dibandingkan dengan cost of capital-nya. Nah, ini yang disebut dengan bisa membantu untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Namun tetap ada keterbatasannya, kelemahannya, yaitu tingkat
akurasi perhitungannya sangat tergantung pada asumsi. Jadi estimasi loss given default-nya dan asumsi dari ekonomi kapitalnya. Serta butuh data keuangan yang lebih akurasi komplit dan data risiko granuler yang lebih komprehensif. Ya. Jadi kira-kira ini adalah pendekatan-pendekatan kuantitatif modern yang terbaru yang terus berkembang. Jadi kita percaya setelah ini pasti akan terus berkembang. Ada lagi approach atau model-model kuantitatif yang bisa menutup kekurangan-kekurangan dari pendekatan tadi. Kira-kira demikian presentasi saya. Selanjutnya, karena ini presentasi terakhir, jadi nanti akan dibuatkan summary oleh rekan kami, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Summary atau kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bab ini menguraikan berbagai metode untuk menilai risiko kredit pada pinjaman individu atau obligasi. Pada awal pembahasan dijelaskan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan beserta karakteristik utamanya. Dijelaskan pula bahwa pendapatan yang diantisipasi dari suatu pinjaman bergantung pada sejumlah faktor kunci, seperti biaya pengajuan, saldo kompensasi, suku bunga, dan periode jatuh tempo. Selain itu, terdapat beragam model penilaian risiko gagal bayar yang meliputi pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Model-model kualitatif biasanya mencakup faktor-faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage, serta faktor-faktor spesifik pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Model-model kuantitatif seperti model probabilitas linear, model logit, dan model diskriminan linear terbukti dapat memberikan skor kredit yang dapat mengurutkan atau mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang diharapkan. Model-model kuantitatif yang lebih ketat memanfaatkan baik teori keuangan maupun data keuangan. Ini mencakup model struktur jangka waktu dan model tingkat mortalitas, serta model-model berbasis RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital dan opsi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.